Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang dampak pamer kekayaan di media sosial. Di era sekarang ini, adakah yang tidak menggunakan media sosial? Kalau ada, mungkin hanya segelintir saja. Media sosial bisa diibaratkan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi bisa berguna, seperti untuk memotong sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Di sisi lain, dapat membahayakan karena dapat membuat kita terluka. Itulah arti pisau bermata dua. Dan arti lainnya, media sosial bisa berdampak baik kalau kita menggunakannya dengan bijak dan digunakan untuk berbagi informasi. Sebaliknya, media sosial juga bisa berdampak buruk kalau digunakan untuk hal-hal negatif, apalagi sampai melanggar norma. Salah satu hal negatif yang tanpa disadari pengguna sosial media adalah ketika pamer kekayaan. Kadangkala kita melakukan tanpa disadari dengan mengunggahnya di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Media sosial membuat kita lupa diri. Memiliki barang mewah atau memiliki kekayaan yang sukses seringkali membuat kita lupa diri. Lalu, apakah kita tidak boleh membagikan momen kebahagiaan di media sosial? Sebenarnya sah-sah saja kalau memposting pencapaian yang didapat. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah niat menunjukkan itu untuk apa. Jangan sampai maksudmu memposting adalah untuk pamer. Sebaiknya jika ingin memposting, maka tunjukkan proses yang dilalui untuk mencapai kesuksesan. Gunakan kalimat yang bijak agar tidak terkesan menyombongkan diri. Dengan demikian, orang bukannya mencaci karena kita dianggap pamer, tapi justru akan merasa termotivasi. Lalu apa saja sih dampak buruk pamer? Hal-hal apa saja, termasuk kekayaan di media sosial? Yang pertama, menimbulkan prasangka buruk. Salah satu manfaat media sosial adalah untuk sharing kebaikan. Sebisa mungkin apa yang kamu unggah dan apa yang kamu tulis sudah dipikirkan matang-matang. Karena hal yang kamu unggah ke media sosial bisa jadi multitafsir bagi yang melihatnya. Misalnya kalau kamu mengunggah foto saat berada di rumah, ada orang yang menganggap bahwa kita pamer kekayaan karena di rumah kita banyak perabotan mahal. Ada pula yang menganggap sebagai motivasi agar mampu meraih pencapaian yang kamu dapat. Kembali lagi, media sosial memang bisa menjadi pisau bermata dua. Kedua, terobsesi terus pamer kekayaan meski sebenarnya tidak mampu. Perlu diingat, jangan sampai kamu memamerkan harta di media sosial. Selain itu, perbuatan yang buruk ternyata pamer juga membuat kita menjadi boros. Dikutip dari Careers and Money, sebuah penelitian psikologi, seorang yang sudah sering menunjukkan kekayaan atau pamer, dia akan terus terdorong untuk melakukannya tanpa mempedulikan kondisi sebenarnya. Maka dia akan terus ingin menunjukkan apa yang dia punya. Seseorang yang biasa pamer akan merasa kecanduan tanpa menghiraukan kondisi keuangannya. Tidak begitu menghiraukan apakah kegunaan barang dengan harga yang harus ia bayar sebanding atau tidak. Dia terus ingin terlihat kaya dan merasa harus konsisten menunjukkan ke publik tentang kekayaannya. Ketiga, terlihat seperti orang yang butuh pengakuan. Kalau dikatakan dari sudut pandang manusia, sebenarnya orang yang memamerkan harta seperti jet pribadi, mobil mahal, barang branded hingga gaya hidup mewah dan sebagainya, sebenarnya mereka ingin mendapatkan pengakuan, ingin dipandang dan diakui oleh publik bahwa mereka adalah orang kaya dan sukses, termasuk oleh kaum muda yang berhasil dengan pencapaiannya, maka dia merasa perlu menunjukkannya ke media sosial. Perilaku pamer kekayaan ini sebenarnya bisa terjadi dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang butuh pengakuan, ada pula yang ingin merasa dihormati atau dihargai keberadaannya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kebanyakan analis menyatakan bahwa hal itu terjadi karena ketidakmampuan mereka memahami hubungan sosial dalam cara pandang yang benar. Keempat, pura-pura bahagia. Beberapa orang kaya menunjukkan perilaku pamer uang karena menganggap uang adalah sumber kebahagiaan. Dengan uang mereka dapat membeli barang apa saja yang diinginkan. Jadi dengan membeli mobil mewah, tas ratusan juta atau barang-barang lain, sebenarnya mereka ingin menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa mereka bahagia. Padahal kondisi sebenarnya bisa saja tidak demikian. Kelima, cenderung lebih boros. Perilaku seperti ini memicu sifat boros. Tanpa disadari, mereka terus-menerus membelanjakan uang untuk pengakuan itu tadi. Kesan yang dibangun di media sosial mereka adalah orang kaya, maka mereka harus konsisten menunjukkan kekayaannya. Hal ini kemudian memicu untuk terus memamerkan harta agar tetap eksis di dunia maya. Lain halnya jika yang diunggah dalam media sosial adalah kegiatan berbagi, misalnya menyumbang untuk panti asuhan atau orang-orang yang tidak mampu. Kamu menunjukkan bahwa dengan kekayaan yang dipunya,
haruslah mendatangkan manfaat bagi orang lain dan bisa membawa kebahagiaan pula bagi orang lain. Dengan demikian, unggahan di media sosial dapat memotivasi orang lain untuk dapat berbagi dan berbuat kebaikan. Gunakanlah media sosial dengan bijak. Pada akhirnya, akan tetap ada yang berkomentar negatif tentang kebaikan yang diposting di media sosial. Akan tetapi, perilaku berbagi tentu lebih berdampak positif dari sekedar pamer-pamer yang justru akan mengundang reaksi negatif dari pengguna internet lainnya. Kunci untuk menjadikan media sosial bermanfaat adalah menggunakannya dengan bijak. Hati-hati dengan apa yang kamu unggah. Apalagi saat ini sudah ada undang-undang ITE yang dapat menjerat orang-orang yang menggunakan media sosial yang tidak bijak. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial karena itu adalah ciri-ciri orang yang cerdas. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.